Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restamu Kedongan dengan NIM 13142258. Di sini saya akan membahas mengenai ragam budaya organisasi dalam wawasan budaya plural. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta budhaya, yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata kultur. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata kultur. Dalam bahasa Latin berasal dari kata kolera. Kolera berarti mengelola, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah. Indonesia kaya akan berbagai macam suku bangsa dan kebudayaan daerah. Adanya kekayaan budaya tersebut seringkali tidak diimbangi dengan sikap toleransi dan empati oleh tiap-tiap suku bangsa. Hal ini menyebabkan munculnya kesalahpahaman yang berujung pada terjadinya konflik. Apabila konflik ini tidak segera dipadamkan, akan dapat membahayakan persatuan-kesatuan bangsa kita. Oleh karena itu, keutuhan bangsa Indonesia harus tetap terjaga. Kita harus lebih awal mengetahui dampak positif ataupun negatif dari keberagaman budaya Indonesia, karena keberagaman itu sendiri sering disebut dengan pluralitas budaya. Mengacu pada pendapat E.B. Taylor, kebudayaan merupakan sesuatu yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, kesanggupan, serta kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Maka dengan adanya pluralitas budaya dalam suatu negara, diperlukan nilai dan norma budaya untuk mengatur unsur-unsur yang tercakup dalam kebudayaan tersebut. Kebudayaan lokal adalah kebudayaan yang dimiliki masyarakat lokal di dalam negara Indonesia. Masyarakat lokal atau sering disebut masyarakat setempat adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah dengan batas-batas geografis seperti gunung, laut, sungai, lembah, hutan, bukit, salat, persawahan, atau batas-batas buatan manusia seperti tugu, pal, dan gapura. Kebudayaan lokal sering disebut sebagai kebudayaan daerah. Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, mulai dari Aceh, Jawa, hingga Papua. Keberadaan budaya tersebutlah yang membuat Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan negara lain. Keberagaman budaya tersebut kemudian tercakup dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dampak pluralitas budaya bagi bangsa Indonesia. Pluralitas budaya Indonesia dapat memberikan dampak positif dan negatif, yaitu dampak negatif dari pluralitas budaya di Indonesia antara lain adanya sistem nilai dan orientasi religi yang berbeda dapat memberikan konflik sosial antar etnis. Konflik sosial ini bukanlah bias berkembang menjadi konflik berdarah dalam skala yang luas dan dapat memakan korban jiwa ataupun memakan korban harta benda. Dampak positif. Bahasa lokal dapat memberikan tambahan istilah bagi bangsa Indonesia. Kearifan budaya lokal dapat memperkaya strategi pembangunan sesuai lokasinya, atau teknologi tradisional dapat menjadi alternatif bagi pengembangan dan pemasyarakatan. Dengan adanya pluralitas, maka kita memahami perasaan kebersamaan. Disinilah Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa, pluralisme dan multikulturalisme. Artinya kita masing-masing saling berbeda-beda namun satu dalam kebersamaan, cita-cita dan pemahaman bernegara sebagai sesama warga negara. Oleh karena itu Pancasila adalah asas bersama yang tunggal bagi seluruh warga negara yang bineka yang menjadikannya identitas bangsa ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.